Temuan di Kubu Resort Pontianak. Jalan semangat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto yang kita yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Asta-Cita mengajak kita untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tapi juga menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan kerja keras dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sangat memerlukan dukungan dan perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah. Kondisi umum jalan Provinsi Kalimantan Barat yakni 65 ruas jalan dengan total panjang 1.530,40 km dalam kondisi mantap 61,60% dan dalam kondisi tidak mantap 38,41%. Adapun 1.144 unit jembatan dengan 943 unit berupa jembatan struktur kayu dengan kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Jalan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Ketapang dengan total panjang 362,54 km atau 23,69% dari total panjang jalan provinsi. Selanjutnya adalah Kabupaten Sintang 147,57 km, Kabupaten Landak 164,93 km, dan Kabupaten Sanggau 162,43 meter. Adapun kondisi jalan di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Payung Utara memiliki pelayanan jalan yang mantap. Namun terpantau dari informasi terakhir terjadi peningkatan kerusakan di jalan Kabupaten Payung Utara. Untuk menjadi perhatian, banyak ruas jalan yang memerlukan pemeliharaan berkala, mengingat usia perkerasan sudah lebih dari 5 tahun dan juga masih banyak yang berupa perkerasan aspal yang belum tuntas. Hadirin yang saya hormati, merujuk kondisi tersebut, program prioritas yang saat ini sedang dan akan kami jalankan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengembangan kawasan ekonomi strategis. Kami juga mengutamakan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong ekonomi daerah yang tentunya akan semakin memerlukan dukungan dari pusat dalam hal pengembangan sarana dan prasarana serta promosi wisata. Selain itu, terkait dengan persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, kami telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran transportasi, ketersediaan pasokan barang dan bahan pokok, serta kesiapsiagaan layanan publik. Kami menyadari momen Nataru merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga, baik itu pemerintah daerah, TNI Polri, serta pihak swasta agar situasi tetap aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, khususnya yang merayakan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 DPR RI dan mitra kerja atas perhatian dan dukungan selama ini terhadap pembangunan di Kalimantan Barat. Kami berharap bahwa kunjungan kerja ini dapat menghasilkan solusi-solusi konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta membuka ruang kerja yang sama lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Saya juga mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Saya yakin dengan semangat kebersamaan kita akan mampu mewujudkan Kalimantan Barat maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam keluarga. Baik. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Ketua Tim Kunjungan Kerja dan juga Ketua Komisi 5 DPR RI sekaligus memimpin jalannya rapat paparan diskusi dan tanya jawab. Yang terhormat Bapak Lazarus SSMSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadir kata Lino, Batu Rami, Tasaruga, Batsenya, dan juga tak. Yang terhormat seluruh anggota rombongan Komisi 5 DPR RI. Ya. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Yang terhormat PJ Gubernur Kalimantan Barat, Pak Dr. H. Harrison, MKes, beserta seluruh jajaran OPD Pemprov Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Kuburaya yang sekarang ini tempat kita acara, Pak, sebagai tuan rumah di sini. Yang terhormat para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Kubu Resort ini, ya, ini Kubu Resort dalam rangka kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dalam masa reses yang pertama untuk masa jabatan periode 2024-2029, ya. Kami sedang di masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025. Sebelum kita masuk ke acara inti, ya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu daftar rombongan baik dari Komisi 5 DPR RI maupun dari pemerintah yang mendampingi kami dalam kunjungan kerja kali ini, Pak Gubernur, ya. Ini rombongan kami ini cukup cukup besar, ya. Ya, Komisi 5 ini kalau kunjungan kerja ya begini, Pak, pasti ramai, ya. Jadi sesuai dengan anggarannya, Pak, ya. Baik, yang pertama saya sendiri sebagai ketua rombongan adalah ketua Komisi 5, ya, dari PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 2, ya. Kemudian yang kedua Dr. H. Muklis Basri. Saya berdiri, Pak Muklis, ya. Beliau juga dari PDI Perjuangan dari Dapil Lampung 1. Kemudian H. Haryanto SHMH MSI, PDI Perjuangan dari Dapil Jateng 3. Kemudian Pak Safwan Edi Arianto, PDI Perjuangan Jateng 4, dari Dapil Jateng 4. Kemudian Bu Iren Yusiana, dari Jateng 6, ya, Ibu Iren Yusiana Roba Putri Esos Mkom dari Dapil Maluku Utara. Kemudian Dr. H. Musa Rajeksa Mkum, ya, dari fraksi Gerindra, dari fraksi Partai Golkar Sumut 1. Beliau ini mantan Wagub Sumatera Utara periode lalu. Kemudian Pak Danang Wicaksana, ya, dari fraksi Gerindra Jateng 3. Kemudian Pak Yuliansa, ini juga tuan rumah, fraksi Gerindra dari Kalbar 1, ini dapilnya beliau, ya. Kemudian Pak Sarif Abdullah Al-Kadri, ya, ini juga dari Kalbar 1, fraksi Nasdem. Kemudian Pak Sujat Miko, ya, beliau dari fraksi PKB dari Jabar 6. Kemudian Pak Irmawan, fraksi PKB Aceh 1, dari Aceh 1, dari Aceh. Kemudian Pak
Pak Ruslan udah nyampe belum? Belum kelihatan ya. Kemudian Pak Dr. Sarul Aidi Ma'azat ya dari PKS dari Riau. Kemudian Pak Anwar Arif Wibowo ya dari PKS juga Jateng 8. Muhammad Sauki ya dari fraksi PAN Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir Pak Ishak Meki ya dari fraksi Partai Demokrat dari Sumsel 1. Kemudian saya bacakan juga ini untuk Pemprov bisa tahu ya, dan jajaran pemerintah daerah, rombongan yang datang ini orang-orang hebat semua, orang-orang penting semua mendampingi. Yang pertama dari Sekretariat Jenderalnya Kementerian PU ada Insinyur KM Arsyad ya, staf ahli Menteri PU hubungan antar lembaga. Kemudian dari Inspektorat hadir Pak Nikmatullah, Ibu Nikmatullah, Inspektur 2 dari Sekretariat Jenderal. Kami memang meminta supaya kunjungan itu didampingi oleh Sekretariat Jenderal karena ini terkait dengan pengawasan. Kemudian dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum ya, Insinyur Rahma Arif Bina Putra, beliau adalah Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Pak Rahmat Taufik, Direktur Pembangunan Jembatan. Ya. Kemudian ada Ibu Wida Nur Faidah, Direktur Pembangunan Jalan. Ini tulisannya salah. Ibu Wida ya. Sorry Bu, salah tukang ketik ini. Kemudian ada Pak Dedi Mandarsah, itu Kepala Balai Pelaksana Jalan Kalimantan Barat ya. Kemudian dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ada Insinyur Miftahul Munir, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Ini sengaja kita bawa Pak Gubernur terkait dengan rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak menuju ke Kijing. Ya. Kemudian ada Apri Artoto ST. Ya, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol. Sorry ada yang kelewat tadi di Bina Marga. Pak Reza Setiawan, MSc Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Ya. Ini lengkap pasukannya di sini, Pak. Kemudian dari Dirjen Sumber Daya Air juga mengirim jenderalnya langsung ke sini, yaitu Dirjen Sumber Daya Air Insinyur Bok Atur Lombogia. Ya, di sebelah kiri saya. Kemudian Dr. Dwi Purwanto, CMT, Direktur Sungai dan Pantai. Kemudian ada Pramono SC, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 di Pontianak. Dirjen Cipta Karya Muhammad Yoza, Kepala Balai. Ya, Cipta Karya di sini kalau Pak PJ Dirjennya berhalangan hadir ya. Kemudian Dirjen Bina Konstruksi Pak Budianto Kusumo Wardono, Kepala Balai Pelaksana Pemelihara Jalan Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat. Kemudian Kementerian Perhubungan juga didampingi oleh jenderalnya langsung, yaitu Pak Antoni ya, Kapten Antoni, Dirjen Perhubungan Laut. Kemudian ada Yulianto Setiawan, Korwas 3 Inspektorat ya untuk Kementerian Perhubungan. Ada di ujung. Kemudian Kapten Dian Wahdiana, Kepala Kantor KSOP kelas 1 Pontianak. Kemudian Azhar Karif SHMH, Kepala Distrik Navigasi kelas 3 Pontianak. Ada? Oh ya, di sebelah kiri sana. Kemudian Ansar Karif SH, Kepala Distrik Navigasi kelas 3 Pontianak. Ya, baik. Ada Komang Wisnu Dana Jaya ya, Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Pontianak. Sudah juga. Baik. Kemudian dari Perhubungan Darat Pak Tony Tauladan SSI MT, Direktur Pelaksana Transportasi Jalan. Silakan Pak Tony, terima kasih. Kemudian Ketut Suantana, Kepala BPTD kelas 2 Kalimantan Barat. Dirjen Perhubungan Udara Kapten M. Mauludin, Direktur Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Silakan Pak.
Kemudian Putu Eka Cahyadi, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Udah 1 Soekarno-Hatta. Kemudian Apandi Gusti SE, Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Media. Kemudian ada Kementerian Perumahan juga hadir bersama kita Pak Sujarat SMT, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan Barat 1. Ini tadinya kita berharap Pak dari eselon 1-nya juga hadir, karena di lokasi yang akan kita kunjungi ini banyak rumah tidak layak huni dan terendam sepanjang tahun. Ini harus direvitalisasi. Kemudian nanti di Sungai Ambawang ya, yang jalan akan kita kunjungi ini, nanti saya minta di drone-nya ditampilkan sebentar lokasinya. Di sana itu jalannya kerendam, itu bagiannya Bina Marga karena itu jalan nasional. Kemudian kawasannya jadi kumuh karena sepanjang tahun terendam air. Itu bagiannya Cipta Karya ya, penataan kawasan kumuh. Kemudian rumah-rumah banyak tidak layak huni Pak, karena sepanjang tahun direndam sama air. Itu mudah-mudahan bagian dari 3 juta rumah itu nanti bisa dibagi ke ke Sungai Ambawang sini, itu maksudnya. Kemudian dari tadi sudah sampai di sekarang dari Kementerian Desa Pak ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, Pak Teguh, ada Inspektur Jenderalnya, langsung ikut kita ya. Kalau Kementerian Desa ini PR-nya Pak pendamping desa itu masih banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang duduk paling depan ya. Kemudian Profesor Dr. Lutfiah Nurlaila ya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Silakan, terima kasih Bu. Dari Kementerian Transmigrasi ada Dr. Yusuf Patria, Inspektur Jenderal juga ya, dari Kementerian Transmigrasi. Kemudian Insinyur Rajumber Prihatin, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Terima kasih Pak, di sini ada banyak kawasan transmigrasi di Kalimantan Pak. Bapak ada banyak PR walaupun anggarannya kelihatannya kayak Bapak masih banyak dulu lah, masih banyak bersamedi dulu. Ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga anggarannya ditambah. Kemudian dari BMKG ada Dr. Engineering Mikhail Andreas Purwadi, Deputi Bidang Infrastruktur. Terima kasih Pak sudah hadir. Ini ada banyak. Dan kemudian Pak Eko Prasetyo, ya Mas Eko, Direktur Meteorologi Maritim. Ini penting Mas. Ini gara-gara hujan nggak berhenti banjir ini. Ya, saya rasa itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Kemudian dari Basarnas ya, ini juga dihadiri oleh Pak Ribut Eko Suyatno, ini Jenderal Bintang 2. Nah, juga Deputi Bidang Operasi, Pencarian dan Pertolongan dan Kesiagaan. Ini nanti tolong didukung Pak kita dengan sarana prasarana, nanti anggota beberapa akan melihat kenapa di sini banjir tidak berhenti-henti. Kemudian Imade Junetra, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak. Ya, ini Kakansarnya. Dari PPNPI atau ERNAP ada R. Sujiastono, Direktur Teknik. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Fani Sajita, Pelaksana Harian Jenderal Manajer Cabang Pontianak. Kemudian PT Angkasa Pura ya, hadir Ferry Kusnowo, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi. Terima kasih Pak Ferry. Kemudian Handi Heryuditiawan ya, CEO Regional 4 ya, Regional 4 betul. Kemudian Muhammad Iwan Sutisna, CM Kaki Bandara Supadio Pontianak. Kemudian dari PT Inti Aviasi Solusi juga hadir ya, di jasa ground handlingnya. Hadir bersama kita di sini ada Direktur Keuangannya Pak Ajar Setiadi. Ya. Kemudian dari PT Pelni Beril A. Isanul Firdaus dari Pelni. Ya. Ini beliau Vice President Usaha Komersialnya PT Pelni. Kemudian PT Pelabuhan Indonesia Persero atau PT Pelindo, ini Prasetyo, Direktur Strategi Pelindo. Terima kasih Mas Pras. Kayaknya ini untuk yang sekian kalinya kita ketemu di sini. Ya. Tapi rambut Mas Pras tambah putih ketemu yang terakhir. Sepertinya
bisnis di Pelindo agak sedikit berat perjalanan. Kemudian ada Pak Derajat Sulistyo, Eksekutif Direktur 2 Regional. Ya, terima kasih. Kemudian PT ASDP ada Kusnadi Wijaya, Direktur Teknik. Terima kasih Pak Kusnadi. Kemudian Sigit Purwanto, JMSDP Cabang Pontianak. Ya, demikian Pak Gubernur, rombongan ini sangat komplit Pak, sangat lengkap ya, dan dihadiri oleh 8 unsur fraksi yang ada di Komisi 5. Ini fraksinya juga lengkap, semua hadir. Ini sama dengan RDP Bang. Jadi kalau bicara infrastruktur nih Bang Sarif dan Pak Yudiansa, kita ini sudah boleh ngambil keputusan di sini Bang, karena sudah memenuhi quorum. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mempersingkat ya pengantar dari kami, Pak PJ Gubernur ya. Kunjungan kerja reses ke-5 DPRD ini, kunjungan kerja reses Komisi 5 DPRD di Provinsi Kalimantan Barat ini dilakukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, dan lain-lain, termasuk terkait dengan pelayanan publik yaitu Angkasa Pura, Pelindo, dan Airnav. Kemudian Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam terutama pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan daerah. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Sampai hari ini Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi ya yang memberikan support yang cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kunjungan ini kami akan meninjau Pelabuhan Dwi Korah. Ya, nanti kita akan lihat Pelabuhan Dwi Korah ini pelabuhan berada di tengah kota Pontianak. Sebetulnya pelabuhan ini sangat modern. Ini sudah full menggunakan mesin dan mekanis ya. Ini salah satu menurut informasi dari Pelindo yang pernah disampaikan kepada kami, salah satu pelabuhan yang canggih yang ada di Indonesia itu ada di Dwi Korah ini. Namun demikian posisi pelabuhan ini hari ini berada di tengah kota Pak. Jadi untuk mobilitas barang keluar dari pelabuhan itu bermasalah, menimbulkan kemacetan dan seterusnya. Karena berada di tengah-tengah kota, dan pemerintah dalam hal ini Pelindo sendiri bersama pemerintah sudah memindahkan sebagian operasinya ke Pelabuhan Kijing. Yang sayang kita tidak bisa ke sana hari ini ya, karena kita sudah berkali-kali ke sana, tapi permasalahannya tetap sama. Kalau kita ke sana lagi persoalannya juga sama Pak. Kenapa? Karena tidak bisa berfungsi secara maksimalnya Pelabuhan Kijing ini diakibatkan jalan akses dari dan ke Pelabuhan Kijing ini belum sesuai dengan besarnya rencana pengembangan Pelabuhan Kijing itu sendiri. Akibatnya apa? Barang masuk ke Pelabuhan Kijing susah, keluar dari sana pun lebih susah lagi. Nah, kalau seandainya nanti daya dukung infrastruktur ini sudah memenuhi kemampuan untuk memaksimalkan operasional Pelabuhan Kijing ini, maka nanti pelabuhan yang ada di kota Pontianak Tengah, kota Pontianak yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian, operasionalnya sebagian besar bahkan semuanya akan dipindahkan ke Pelabuhan Kijing, karena Pelabuhan Kijing ini salah satu pelabuhan terbesar dan terstrategis yang ada di Indonesia ini, karena langsung menghubungkan kita dengan Selat Malaka, sangat dekat sekali ya untuk menuju Laut Cina Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian kita akan meninjau Jembatan Kapuas 2. Pak Dirjen Bina Marga, Jembatan Kapuas 2 ini sekarang jadi titik macet berikutnya setelah duplikasi Jembatan Kapuas 1. Pak. Kenapa titik macet terjadi di Jembatan Kapuas 2? Karena truk, kalau dia tidak salah kebijakan Pemkot ya Pak ya, bersama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, dari jam 6 pagi sampai jam berapa malam Pak? Yang truk tidak boleh lewat? Sampai jam 8 ya? Ya, sampai jam 8 malam itu truk itu nggak boleh lewat
jembatan Kapuas 1 dan duplikasinya, Pak. Sehingga seluruh truk angkutan barang itu melewati jembatan Kapuas 2. Jembatan Kapuas 2 persoalannya, Pak, pertama jarak antara jembatan dengan lampu merahnya itu terlalu dekat. Baik sebelum kita naik ke jembatan dari sini maupun setelah turun dari jembatan. Yang kedua, kita juga akan meninjau, nanti kita tidak mungkin singgah. Kalau kita singgah di situ pasti macet total, Pak. Nanti kita sambil lewat saja, sembari kita menuju ke Tugu Alianya, langsung kita menuju ke lokasi yang akan kita kunjungi di Sungai Ambawang yang tempat banjir tadi. Sebetulnya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat, kalau tidak salah Pak ya, yang membebaskan lewat ini ya, karena ini tadi jalannya provinsi. Ini jalan sebetulnya sudah 2 lajur, Pak, menuju ke jembatan Kapuas 2 dan Tugu Alianya. Untuk keluar kota ikuti jalan lintas selatan yang menuju ke Sungai Ambawang. Tapi yang existing sekarang baru 1 badan jembatan, Pak. Sebelahnya belum dibangun. Kalau saya tidak salah, ini Pak mana Kepala Balai Bina Marga, Pak Didi, ini status sudah naik ke jalan nasional ya? Sudah status nasional? Ya, statusnya sudah jalan nasional. Baru kan ini ya? Beralih status baru kan? Ya, baru tahun kemarin ya? Ya, baru tahun kemarin beralih status jadi jalan nasional dari jalan provinsi. Ada 1 jalur kosong, Pak, tanahnya sudah dibebaskan tapi belum dibangun. Ini kita berharap nanti dari kunjungan ini salah satu, Pak, ya, untuk mengurai macetnya lalu lintas di sekitar kota Pontianak ini, kita bangun lagi jalur sebelahnya karena memang lahannya sudah disediakan, tinggal dibangun saja. Memang kalau kita bangun jalur sebelahnya lagi berpotensi, Pak, kita menduplikasi lagi jembatan Kapuas 2 untuk mengurai macet yang existing sekarang. Karena seluruh kendaraan yang turun dari Pulau Kalimantan, ya, baik dari Ketap, Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, kemudian ke Tapang, kemudian arah dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Skadar, sampai ke Landak, Pak. Itu semua nanti jatuhnya di titik ini, di titik Tugu Alianya untuk masuk ke kota Pontianak. Karena dia tidak mungkin menuju ke sana sementara jembatan di tengah kota itu tidak membolehkan kendaraan masuk dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ini persoalan. Akibatnya tadi penumpukan di jembatan Kapuas 2. Itu nanti kita akan lihat ya. Kemudian titik kunjungan kita berikutnya adalah lokasi banjir di desa Lintang Batang, apa namanya Pak Bupati? Teluk Bakung, ya, di Teluk Bakung dan Lintang Batang. Dulu, Pak, seingat saya ya, pertama-tama kita bikin jalan dulu nggak seperti ini, Pak. Saya masih ingat, tidak separah ini dulu. Sekarang, Pak, kalau udah masuk musim hujan, ini pasti tergenang dan tidak pernah bisa surut. Akibatnya jalan di sini cepat sekali rusak. Sudah pernah kita naikkan dulu, Pak, di beberapa titik. Ya, sudah kita naikkan dulu, tapi sekarang sudah hampir tergenang lagi, Pak Pengundi. Ya, sudah hampir tergenang, dan akibatnya rumah masyarakat di sekitar situ sepanjang bulan, hampir tahun itu terendam air. Itu nanti kita akan tinjau. Saya mohon izin nanti teman-teman, saya yakin ya, kalau seperti Bina Marga sudah ada balainya di sini, pasti kemarin sudah melihat ya, saya. Kemudian dari Cipta Karya juga, Pak Yoga pasti sudah melihat ke sana kemarin. Kemudian juga dari perumahan pasti juga sudah melihat kawasan ini ya. Nanti tolong ambil bagian. Kemudian yang paling punya PR berat ya Pak Bob. Ya Pak Bob ya. Pak Dirjen Sumber Daya Air. Bagaimana kita mengurai air ini? Supaya coba kemarin saya minta drone disiapkan. Sudah ada belum? Kalau bisa ini ditayangkan sebentar ya. Ya, supaya kita ada pemahaman yang sama dulu. Karena kalau pakai drone itu yang dalam ruangan ini bisa melihat lebih. Coba ada nggak? Kemarin Pak Bupati, Pak Sujiwo kemarin ada nggak disiapin itu? Saya udah minta kemarin. Sudah kita sampaikan Pak Camat kemarin. Enggak, tadinya saya minta kalau bisa di sini Pak. Kalau di tempat Pak Camat pasti tidak ada. Ah, ini dia. Ini lokasinya.
Ya, seperti ini dia Pak, itu tergenang jalan. Nah, ini kita lihat sungai itu udah punya banyak tutup Pak Bob ya. Ini sungai kita agak pelan di sini, ini jalur sungai. Ini hanya sedikit, udah ketutup. Tuh, jalur sungainya ketutup semua. Ini nggak lancar jalannya ini. Nih. Nah, ini kalau menurut saya kalau ini bisa dibersihkan, air cepat turun, saya rasa ini bisa membantu ini Pak. Membantu cepat mengurai air-air ini. Ini sampai ke ujung nih Pak, kita masih lihat ya di ujung sana ya. Sampai di ujung sana masih air semua. Nah ini udah nutup semua nih. Saya belum tahu nih kewenangan siapa itu Pak Bob. Ini sungai anak dari sungai Kapuas ya. Tapi kalau ini mengharapkan, ya kalau menurut Pak Dirjen sumber daya air tadi ini bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Kita tepuk tangan dulu lah, ya. Saya Pak Dirjen, kenapa saya ngotot datang ke sini? Aku pernah dihukum di sini 4 jam dan tidak bergerak. Saya turun dari Sintang sampai di sini macet, tidur saya Pak bangun belum lagi. Tidur lagi, bangun, belum bergerak lagi mobil di sini. Asli 4 jam saya tahan di titik ini. Ya, ada mobil mungkin salah ngambil posisi, masuk sebagian badannya ke seberang, kemudian dia punya baknya melintang ke tengah jalan. Nah, ada tronton ya Pak ya, salah ngambil posisi di banjir, terjerembab dia, kemudian sebagian dia punya ini melintang begini. Ini semua kita tertahan di sini. Ini desa Teluk Bakung ya? Teluk Bakung, ini desa Teluk Bakung. Teman-teman udah ke sana. Ini sungainya di Bakung. Ini kalau bisa dinormalisasi nih. Ini kalau saya lihat bukan pekerjaan berat ini Pak. Ini kasih amfibi aja pergi sini selesai. Nih, ya. Ini tipenya sama dengan yang kita lagi lakukan operasi danau di Kapuas dulu. Ada Bu Fadia nggak di sini? Ya, ini Bu Fadia ini ya. Ini kasih aja sama Bu Fadia selesai ini. Ya, kita udah bersihkan beberapa danau melalui OP aja di Pak Bu kemarin. Selesai juga danau Pak. Kapuas Hulu itu semenjak danau itu dibersihkan, kota Kapuas Hulunya udah 2 tahun ini tidak ada banjir lagi. Ya, belum pernah ada banjir. Kota Kapuas Hulu menurut keterangan Pak Bupati, semenjak itu ditangani, air sebentar hilang. Banjir itu sebentar sudah berlalu dia. Karena arus airnya cepat turun. Nah, kita berharap lagi. Coba dipelankan sedikit Pak. Tadi sini. Coba. Dimundur dikit. Nah ini dah makan badan jalan air nih. Ketemu ini. Nyebrang ini Pak. Nah, ini tinggal tunggu waktu putus. Ini kalau ini sampai stuck di sini Pak, Bapak kebayang nggak? Ini nggak ada alternatif ini. Orang harus mutar dari Ngabang sana. Dari Landak ke Anjungan. Di Anjungan Pak Sarif, ya kemarin saya dapat laporan juga Pak, di Galang katanya juga sama seperti ini. Jadi kalau kita dari Landak sana lewat Galang ada kurang lebih 1 kilo lebih Pak. Itu juga banjir nutup di badan jalan seperti ini. Nanti teman-teman dari Bina Marga, tolong ya, ini statusnya juga jalan nasional loh Pak di Galang. Itu saya rasa nanti 2025 ini kalau bisa titik ini dengan titik yang digalang itu cepat ditangani. Saya khawatir kalau 2 titik ini tidak cepat ditangani, ini kita terlambat menangani, yang galang sana juga terlambat menangani. Bang Sarif udah praktis Pak, dari dulu orang nggak bisa turun. Itu betul-betul buntu itu Pak. Nggak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Jadi teman-teman sekalian, hanya ada 2 akses menuju kota Pontianak Pak. Dari sini dan dari Ngabang sana yang lewat di Galang yang saya bilang tadi. Dan dua-duanya ada titik yang terendam untuk saat ini sistem. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Balai ini juga baru di sini ya Pak ya. Bapak bisa menangani ini secara cepat, yang ini betul-betul urgent 2 titik ini. Saya rasa itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan dengan hormat ya untuk dalam tahap informasi awal dalam rangka
kunjungan kerja ke Kalimantan Barat ini, saya akan beri kesempatan secara singkat nanti untuk menanggapi pembicaraan saya ya terkait dengan kunjungan kerja hari ini. Untuk Dirjen Laut, Pak Antoni, kami juga banyak dapat keluhan Pak soal kondisi pendangkalan memang sekarang ya. Itu salah satunya juga kenapa pelabuhan kita pindahkan ke Fiji. Sungai Kapuas ini dari Pelindo, jadi dari Pelindo Pak. Ya, Mas, yang pendangkalan ini kan terus menerus ini kan Pak ya. Yang pendangkalan yang ada di di Sungai Kapuas yang menuju ke pelabuhan Dwi Kora di Pontianak. Jadi pendangkalan ini Mas Pras, itu pendangkalan itu kan cukup mengganggu ya. Karena sekarang kan Kementerian Perhubungan sudah tidak ngerol lagi kan.